hal a'yanul musyrikin najas. Hukum yang kedua, apakah zat atau jasad dari orang-orang kafir itu najis? Seperti kita ketahui tadi bahwasanya semua orang kafir, orang musyrik itu najis. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najas. Sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Tapi yang dimaksud najis, apakah badan mereka yang najis atau bagaimana? Kata Allah, mereka itu najis. Tapi apa yang maksud najisnya mereka? Allah yazikum khair, Allahumma yazik khair. Dalla zahir qaulihi ta'ala, zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun. Kalau kita melihat zahir dari ayat innamal musyrikuna najas, itu menunjukkan ala najasatil musyrikin, menunjukkan akan najisnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu najis. Tapi apa yang maksud najisnya mereka itu apa? Wa qad taqaddama ma'ana anna al-murada min laf an-najasah al-ma'nawiyyah. Dan kita bahas sebelumnya bahwasanya najis itu terbagi menjadi dua bagian. Ada najis maknawi, ada najis secara hissi. Jadi najis secara hissi adalah najis yang tampak, seperti kotoran hewan misalkan. Jadi itu namanya najis yang tampak. Ada najis yang maknawi. Yang dimaksud najis maknawi pada mereka adalah najis secara akidah. Jadi keyakinan mereka itu yang najis, karena mereka itu ada yang tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala, ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan yang demikian itulah yang dikatakan najis, karena keyakinan mereka itu kotor seperti halnya najis. Ai anna ma'ahum asyirk al-munazzal manzilatan najis. Karena mereka orang-orang kafir itu mempunyai sifat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, di mana syirik itu bagaikan najis. Berarti innamal musyrikuna najas. Syirik atau kekufuran yang ada pada mereka itu bagaikan najis. Alladzi yajibu ijtinabuhu, yang wajib kita jauhi. Seperti halnya kita harus menjauhi kotoran atau najis, maka kita juga harus menjauhi kekufuran. Aw annahum kal anjas litarkihim ma yajibu alaihim min ghuslil janabati wat taharah. Atau bisa juga diartikan najis mereka itu seperti najis karena mereka telah meninggalkan apa yang wajib mereka lakukan, seperti mandi ketika junub dan bersuci. Karena mereka tidak melakukan seperti itu, maka seakan-akan mereka itu najis yang tidak pernah disucikan. Wa adamu ijtinabihim an-najasat, dan mereka juga tidak meninggalkan najis-najis yang ada, seperti mereka minum khamar, dan khamar itu najis. Karena mereka tidak menjauhi hal tersebut, maka mereka itu dikatakan najis. Ini merupakan satu pendapat. Dan juga ada pendapat-pendapat lain seperti di sini, waqad naqala sahibul kasyaf. Satu ulama yang mempunyai kitab kasyaf ini Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari sendiri, walaupun beliau itu Mu'tazilah orangnya. An Ibnu Abbas anna a'yanal musyrikin najisatun kal kilabi wal khanazir. Wah, ini lebih ekstrim nih pendapatnya, yang mengatakan bahwasanya jasad orang kafir itu najis bagaikan anjing dan babi. Seperti halnya anjing dan babi itu najis, kalau kita sentuh maka kita harus membasuhnya 7 kali. Maka jasad orang-orang kafir itu bagaikan anjing dan babi ini. Kenapa? Tamassukan bizahiril ayah, karena memandang zahir dari ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najas. Sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Berarti ya najis persis seperti babi dan anjing. Warawa Ibnu Jarir
Anil Hasan al-Basri annahu qala man safahahum falyatawadda. Dan juga dinukil dari Abdullah bin Jarir, ini ahli tafsir, dari salah satu tabi'in yaitu Al-Hasan al-Basri, ini tokoh tabi'in. Man safahahum, kata Hasan al-Basri, barang siapa yang berjabat tangan dengan orang-orang kafir, maka falyatawadda, hendaklah ia mengambil wudu. Berarti seakan-akan najis hissi ya, bukan hanya najis maknawi.